Halo pecinta spoiler, pada perjumpaan kali ini saya akan membahas film yang berasal dari kisah nyata saat terjadinya Perang Vietnam di tahun 1966. Film ini berjudul Casualties of War yang dirilis pada tahun 1989. Kejadian ini mengacu pada kasus pemerkosaan dan pembunuhan wanita muda yang dilakukan oleh skuad Amerika. Insiden ini kemudian dikenal dengan nama Bukit 192. Berdasarkan kejadian tersebut, Brian De Palma sebagai sutradara mengangkatnya ke layar lebar dengan mengalami beberapa perubahan, baik nama maupun tempat kejadian. Yaudah tanpa berbasa-basi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita bermula pada keramaian di sebuah kereta. Seorang pria tampak tersadar dari tidurnya dan beradu pandang dengan wanita. Kemudian adegan beralih beberapa tahun sebelumnya. Kelompok tentara Amerika yang dipimpin oleh Letnan Reilly bermalam pada sebuah hutan Vietnam. Namun posisi mereka yang aman menjadi terdeteksi karena salah satu prajurit iseng-iseng bermain dengan senjatanya. Kontan saja pasukan Vietcong langsung mengetahui posisi mereka dan membalas serangan. Hal itu menyebabkan tentara Amerika terpisah di berbagai sisi. Salah satunya adalah Erickson, prajurit yang baru 3 minggu bergabung, harus terjebak di dalam lubang. Yang sayangnya bukan sekedar lubang biasa, melainkan sebuah terowongan tempat pasukan Vietcong bersarang. Disitulah teriakan terdengar oleh seorang Vietcong yang siap menusuknya. Beruntung Sersan Mercer berhasil menolongnya keluar dari sana. Namun bertepatan dengan itu, seorang musuh menyerang mereka dari kejauhan. Sambil mengeluarkan seluruh sumpah serapahnya, sang sersan puas karena tembakannya berhasil menumbangkan musuh. Tapi lagi-lagi, seorang dari lubang hampir saja menikam Erickson dari belakang. Paginya tentara Amerika menyisir pedesaan. Mereka sempat bertanya pada warga sipil, di mana bunker tempat persembunyian Vietcong. Namun mereka yang memang warga kampung biasa tidak mengerti apa yang Amerika katakan. Dan saat mereka sedang bersantai sambil bercanda, tiba-tiba peluru menghunus tubuh Brownie secara mengejutkan. Lantas aksi tembak-menembak tak bisa dihindari. Mereka tidak menyadari jika tempat yang selama ini mereka kira aman, ternyata berisi pemberontak yang menyembunyikan pasukan Vietcong. Kemudian Brownie dibawa oleh helikopter yang datang mengevakuasi. Kabar terakhir menyebutkan jika Brownie telah tewas dan mengakibatkan peleton mereka harus dikirim kembali ke markas Wolf Amerika. Ketika sampai di sana, Sersan sempat mengira regu mereka akan mendapat jatah libur. Namun ternyata izin mereka justru tidak disetujui. Mereka berujung diberi misi pengintaian di atas perbukitan. Misi tersebut membawa serta prajurit kelas 1 bernama Diaz yang akan menjadi operator radio menggantikan Brownie. Di sanalah Sersan memberitahu jika misi kali ini pasti menyenangkan, karena mereka akan menculik gadis dari pedesaan. Hal itu ditanggapi dengan wajah gembira oleh rekannya. Tapi tidak dengan Erickson yang menolak keras, karena dia merupakan orang yang menjunjung tinggi nilai moral. Pagi pun menjelang, mereka pergi ke suatu desa, melancarkan niat awal untuk menculik gadis yang paling aduhai. Dan setelah mendapatkan keinginannya, kelak membawa paksa wanita itu disusul isak tangis dari keluarganya. Sementara Erickson merasa jika perbuatan ini sudah di luar batas dan merupakan tindakan yang salah. Namun sebagai bawahan, ia tidak bisa melawan kehendak Sersan, karena lagi-lagi jabatannya masih rendah. Langit berubah menjadi cerah setelah mereka melewati hutan dan perbukitan. Langkah mereka terhenti untuk beristirahat dari perjalanan yang cukup panjang. Wanita yang diketahui bernama Owen sudah terikat dan disekap agar tidak bisa melarikan diri. Erickson yang merasa iba akhirnya berani mengutarakan pendapatnya, bahwa menculik wanita biasa yang hanya seorang anak petani sangat menyalahi aturan. Tapi Sersan menganggap Owen tidak lebih dari wanita jajakan Vietcong yang tidak berguna. Ia justru dibuat terpojok karena tak ada satupun dari mereka yang menyetujui pendapatnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan mengarungi lembah. Bahkan dengan sangat tak berperasaan,
Owen yang seorang wanita dijadikan kuda untuk mengangkut barang bawaan. Sementara Clark yang merasa menjadi kopral superior meminta Hatcher membawa segala beban miliknya. Tibalah mereka pada sebuah gubuk tua. Sersan pergi mengajak dua rekannya untuk menengok situasi di luar. Tersisa Diaz yang mulai mempertimbangkan pemerkosaan terhadap Owen dan meminta Erikson berjanji akan membantunya jika Sersan tetap memaksa. Dan mereka pun berjanji akan saling melindungi satu sama lain. Setidaknya meski musuh sekalipun, pemerkosaan tetaplah perbuatan keji dan tidak pernah bisa dibenarkan. Lantas ia menghampiri Owen yang masih menangis ketakutan. Ia pun berkata bahwa tidak akan melakukan apa-apa, hanya ingin membersihkan punggungnya yang luka akibat dari benturan. Hal tersebut membuat Erikson termenung dan mulai berpikir jika dia harus menghentikan ini semua. Sersan pun menghampirinya, memaksa dia untuk menerima giliran setelahnya. Namun dia menolak mentah-mentah dan berkata bahwa tidak akan memperkosa siapapun. Bahkan Sersan mulai mengolok-oloknya, menganggapnya banci dan punya orientasi yang menyimpang. Diaz yang tadinya berjanji akan saling melindungi, mendadak berada di pihak mereka, membiarkan menentang tindakan ini sendirian. Dan hal yang paling dia takuti akhirnya terjadi. 4 rekannya memakai Owen secara bergilir untuk dijadikan pemuas nafsu bejat mereka. Hanya dia seorang yang berjaga di garis depan hingga malam hari. Saat fajar menyingsing, mereka mengintai posisi musuh di pinggir perbukitan. Saat itulah Diaz menghubungi bantuan udara karena mereka berhasil menemukan pangkalan utama Vietcong. Kali ini Sersan berniat melancarkan serangan lebih dulu, meminta Hatcher dan Erikson kembali ke gubuk untuk mengambil pasokan amunisi. Namun ketika sampai di sana, Clark yang memang ditugaskan menjaga Owen justru melimpahkan tugas tersebut pada Erikson. Lagi-lagi ia tidak bisa menolak perintah dari Clark. Ia yang tak punya pilihan akhirnya memberanikan diri mendekat pada Owen yang masih terisak pilu. Wajahnya penuh dengan luka akibat siksaan yang tidak henti ia terima, ketakutan, serta mengalami rasa trauma hingga terus-menerus mengatakan hal yang tidak Erikson pahami. Tapi jelas tangisan itu tersirat makna jika dia sangat ingin pulang pada keluarganya. Sementara Clark yang baru tiba, kembali diperintah Sersan untuk membawa Owen serta seluruh persenjataan. Bertepatan dengan itu, Erikson berhasil meyakini Owen untuk ikut bersamanya. Namun dia tidak bisa mengantar sampai ke desa, karena itu artinya dia akan dianggap keluar dari tugas dan gagal menyelesaikan misi. Pada akhirnya ia tetap membawa Owen dengan segala hal yang sudah dia pertaruhkan. Tapi belum jauh mereka beranjak, tiba-tiba Clark mengetahui upaya mereka yang akan melarikan diri. Tak ada pilihan lain, mereka bersama-sama kembali ke perbukitan. Lantas melihat kondisi Owen yang terus-menerus batuk dan dianggap mengganggu, Clark mengambil langkah dengan menyumpal mulutnya agar persembunyian mereka tidak ketahuan. Tepat saat itu helikopter datang lebih cepat. Sontak saja Sersan didera rasa panik lantaran takut ASI busuk mereka akan tertangkap basah. Maka ia pun memerintahkan Erikson untuk membunuh Owen yang jelas ditolak mentah-mentah. Ia beralih menyuruh Hatcher tapi pria itu juga tidak mampu melakukannya. Clark yang bersedia justru tidak diizinkan. Alhasil dia meyakinkan Diaz untuk membunuhnya. Dan sebelum pisau itu berhasil menikam tubuhnya, Erikson menembakkan senapan ke udara, memancing pasukan Vietcong yang langsung menyerang mereka. Di tengah baku tembak, musuh terus menambah pasukannya hingga mereka harus terpisah agar saling melindungi. Owen yang dianggap menghambat pertempuran ditarik paksa oleh Clark dan diberi lebih dari 2 tikaman di tubuhnya. Namun meski sudah berdarah-darah, ia masih sanggup berdiri sambil berurayan air mata. Kemudian mereka terus bergerak ke sisi kanan, sementara Owen mulai berjalan tertatih-tatih dengan pandangan kosong seolah tidak mempunyai harapan lagi. Saat mereka merasa Vietcong telah menerima kekalahan, Sersan menyadari jika Owen hampir melarikan diri. Maka Erikson mencoba menyelamatkannya, tapi Sersan berhasil mencegah dengan senjata yang ia hantam pada tubuhnya. Dan seolah mengabaikan rasa kemanusiaan, Sersan berkata pada rekannya untuk menembak Owen saat itu juga.
Sungguh miris, ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat seluruh rekannya menembak Oan berulang kali, hingga wanita itu jatuh dari jembatan dan menjemput ajalnya. Tak lama bantuan udara datang beriringan dan meluluh lantakan seluruh musuh. Sontak mereka berempat berlari mencari tempat perlindungan, seakan lupa dengan keberadaan Erikson yang masih terkapar di sana. Alih-alih pergi, ia hanya bisa menatap nanar songgok mayat yang sudah berlumuran darah dengan rasa penuh penyesalan. Singkat waktu ia terbangun di sebuah rumah sakit pangkalan. Lalu ia cepat-cepat beranjak menemui rekannya untuk menceritakan segala hal yang telah ia alami. Dan rekannya mengusulkan jika ia harus melaporkan semuanya pada sang letnan. Namun harapannya pupus seketika saat Letnan Reliu sebagai pemimpin platoon berkata jika hal ini merupakan sebuah sistem yang biasa terjadi. Dia hanya perlu melupakannya begitu saja dan bertindak seolah tidak pernah melihat semuanya. Disitulah ia merasa jika laporannya berujung buntu. Ia justru berakhir ditugaskan di tim yang berbeda. I try and buck the system. I'd send you 5 men off in 5 different directions. Saat di perjalanan, ia bertekad akan mengusut terus hal ini atau bahkan melaporkannya langsung pada Kapten Hill. Meski ia tahu bahwa dalam militer tidak bebas melaporkan pada petinggi, tapi dengan tekad yang kuat, Erikson berani mendobrak itu selagi dia tidak melanggar hukum. Kemudian laporannya pada sang kapten ternyata direspon tak jauh berbeda. Kapten Hill mengatakan jika kasus ini terungkap, justru akan menimbulkan insiden internasional yang besar. Dia juga menegaskan bahwa Erikson tidak perlu membocorkan hal ini karena akan mempermalukan militer. Bahkan seseorang juga ada yang ingin menghabisinya. Namun ia berhasil selamat dari ledakan granat dan langsung mengetahui dalang di balik ini semua. Lantas ia langsung pergi ke dalam tenda dengan perasaan yang geram, kesal, dan sangat ingin menumpahkan seluruh amarahnya. Ia juga terus terang mengatakan kepada mereka bahwa tidak perlu bersusah payah membunuhnya, karena tidak ada seorang pun yang peduli tentang kasus yang ia ungkap. Beberapa saat kemudian, ia lanjut menyendiri di suatu bar. Seorang pria datang menghampirinya, yang ternyata merupakan pendeta angkatan darat. Lalu mengadalah seluruh cerita yang dia alami selama berpatroli. Pada intinya, ia sangat terluka atas segala yang sudah menimpa Oan, dan menyesal karena tidak bisa membalas semua ini. Tak lama dari itu, pendeta mengusut semua bukti-bukti, meluncurkan seluruh tim pelidik dan langsung mendatangi TKP. 4 rekan yang berpartisipasi dalam pemerkosaan dan pembunuhan dilucuti dalam pengadilan. Mereka dibuat mengaku dan malu saat hakim menjatuhkan hukuman telak pada mereka. Diaz terbukti bersalah dengan hukuman kerja paksa 8 tahun. Begitu juga Hatcher yang dijatuhi hukuman 15 tahun. Clark harus merasakan seumur hidup mendekam atas tindak pembunuhan yang berencana. Sementara Sersan harus menerima 10 tahun kerja paksa dan pemecatan yang tidak hormat. Di akhir film, Erikson terbangun dari mimpi buruknya. Beberapa kursi di depannya, tampak seorang wanita keturunan Vietnam Amerika yang terus memandangnya. Sesaat kereta berhenti melaju, wanita itu turun meninggalkan sial yang terjatuh di kursi. Ia berlari menyerahkan sial itu. Kemudian seperti deja vu, wanita itu mengucapkan terima kasih dan sangat mengingatkannya pada Oan. Jadi peperangan tidak melulu memerangi musuh. Kadang perang juga bisa melawan kawan sendiri atau bahkan hati nurani. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah bagaimanapun jalannya, kebenaran pasti akan terungkap, cepat maupun lambat. Saya akhiri review kali ini. Semoga tidak hanya terhibur, tapi kalian juga bisa menyimpulkan hal-hal baik dari film ini. Jangan lupa subscribe, dan sampai berjumpa lagi.